Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Vicky Pratama dari kelas PL2A dengan NRP 1024040030. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai soal evaluasi akhir semester 2025. Baik, pada nomor 1A kita diminta untuk mencari fungsi sepotong-sepotong beserta domain yang sesuai dengan sketsa di atas. Nah, untuk pada gambar ini saya bagi menjadi 3 bagian. Ada bagian A, B, dan C. Untuk mencari fungsi sepotong-sepotongnya, kita menggunakan rumus Y-Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, di mana Y1-nya adalah 7 dan Y2-nya adalah 2, lalu X1-nya 5 dan X2-nya 10, lalu kita masukkan ke dalam rumus sampai kita dapatkan perkalian silang yaitu 5 dikali Y min 7 sama dengan min 5 dikali X min 5, sehingga mendapatkan hasil min X plus 12. Sehingga untuk fungsi sepotong-sepotongnya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Lalu kita bergeser ke soal yang B, yaitu menentukan titik berat koordinat Y pada luasan dengan menggunakan integral. Nah, fungsi yang sudah kita dapatkan tadi dimasukkan ke dalam rumus, yaitu dengan batas atas dan batas bawah 0 sampai 5, lalu dengan Y-nya sendiri yaitu 7, dan juga ditambahkan dengan integral batas atas batas bawahnya 5 sampai 10 min X plus 12 dx. 7 dx diintegralkan menjadi 7x, lalu min X plus 12 diintegralkan menjadi min setengah X kuadrat plus 12x, lalu disubstitusikan dengan integral batas atas dan batas bawahnya, sehingga mendapatkan hasil yaitu 115 per 2 rho. Lalu kita lanjut dengan menghitung MY, yaitu dengan menggunakan rumus setengah rho integral batas atas batas bawah Y kuadrat dx. Sama seperti menghitung M tadi, kita masukkan Y-nya dan diintegralkan juga sehingga mendapatkan hasil 535 per 3 rho. Setelah mendapatkan nilai MY dan M, kita menghitung Y bar yaitu dengan menggunakan rumus MY per M. Mohon maaf, itu ada kesalahan penulisan. Jadi MY per M yaitu 535 per 3 dibagi dengan 115 per 2. Nah, kita bisa balik menjadi perkalian yaitu 535 per 3 rho dikali 2 per 15, 115 rho, sehingga mendapatkan hasil 1070 per 345 sama dengan 3,101. Lanjut ke soal yang C, kita mencari titik berat koordinat Y pada luasan dengan menggunakan kombinasi bentuk baku atau tabel. Nah, untuk menghitung luasan sendiri kita menggunakan rumus mencari luas pada bangun persegi panjang dan juga segitiga, karena tadi terdapat 2 bangun yaitu persegi panjang dan segitiga. Untuk persegi panjang kita menggunakan panjang kali lebar, dan untuk segitiga sendiri kita menggunakan setengah kali alas kali tinggi. Lalu kita juga mencari nilai D. Nilai D ini didapatkan untuk bangunan A itu setengah dari 5 kan 2,5, lalu ditambahkan dengan tinggi bangunan yang bawah, karena bangunan A itu di atas bangunan yang bawah, jadi 2,5 ditambah 2 sama dengan 4,5. Lalu untuk yang segitiga kita ditambahkan dengan sepertiga dikali 5 hingga mendapatkan hasil 3,667. Lalu untuk bangunan yang C, setengah dari 2 adalah 1, jadi kita tulis 1. Untuk yang selanjutnya kita menghitung IG. Nah, untuk IG sendiri ini jika bangunannya adalah persegi panjang, maka menggunakan per 12. Jikalau bangunannya adalah segitiga, maka menggunakan per 36. Jadi dengan rumus berikut kita mendapatkan hasil seperti yang tertera di layar. Selanjutnya kita mencari AD terlebih dahulu, yaitu nilai A
yang sudah kita dapat dikalikan dengan nilai D yang sudah kita dapat juga. Lalu kita menghitung nilai sigma AD untuk mencari Y nanti. Jadi kita perlu menentukan sigma AD yaitu mendapatkan hasil 178,338. Lalu untuk selanjutnya kita mencari IXX yaitu dengan IG ditambah dengan A dikali D kuadrat. Nah, nilai IG dan A lalu nilai D juga yang sudah kita dapat masukkan ke dalam rumusnya. Lalu kita menghitung sigma XX-nya juga. Setelah selesai mendapatkan semuanya, kita menghitung nilai Y yaitu dengan menggunakan sigma AD per sigma A. Lalu didapatkan hasil yaitu 3,101 yang sudah benar dan sesuai dengan atau hasilnya sama dengan perhitungan yang sebelumnya di nomor yang B. Lanjut ke soal yang D, yaitu kita menentukan momen inersia luasan pada sumbu X dengan menggunakan integral. Jadi kurang lebih sama dengan yang B, yaitu kita langsung masukkan ke dalam rumus sepertiga rho integral batas atas batas bawah. Betanya di sini menggunakan Y pangkat 3 dx. Nah, seperti tadi dimasukkan Y-nya, lalu diintegralkan, lalu dihitung atau disubstitusikan batas atas batas bawahnya, sehingga mendapatkan hasil yaitu 770,417. Lanjut ke soal berikutnya yaitu menentukan momen inersia luasan pada sumbu X dengan menggunakan kombinasi bentuk baku atau tabel. Nah, sebenarnya untuk soal yang E ini sebenarnya sudah kita hitung di soal yang C juga, yaitu di IXX. Sebenarnya kita tidak perlu menghitung ulang, cuma kita tulis ulang juga nggak apa-apa. Oke, next kita ke soal yang kedua, yaitu menentukan titik potong sumbu X dan Y serta analisis fungsi naik dan turunnya. Nah, untuk mencari titik potong sumbu X, kita menggunakan Y sama dengan 0, lalu kita substitusikan Y-nya 0 dan mendapatkan hasil plus minus 3. Lalu untuk titik potong sumbu Y, kita menggunakan X sama dengan 0, lalu sama kita substitusikan juga X-nya sama dengan 0, lalu kita dapatkan Y sama dengan 3. Lalu kita mencari fungsi naik turunnya dengan diuji dengan nilai 1 dan juga min 1, sehingga kita bisa menentukan fungsi naik dan turunnya. Untuk yang negatif itu turun dan yang positif itu naik. Lanjut ke soal yang B, kita mencari MX yaitu dengan menggunakan rumus integral batas atas batas bawah X Y kuadrat dx. Lalu untuk Y-nya kita substitusikan yaitu akar 9 min X kuadrat. Lalu kita integralkan dan kita substitusikan ke batas atas dan batas bawahnya. Lalu kita mendapatkan nilainya sama dengan 0. Lalu kita mencari X barnya sama dengan MX per M, yaitu MX-nya kita temukan tadi 0 per M sama dengan 0 hasilnya. Kita lompat ke soal yang D, yaitu menentukan momen inersia pada volume benda putar terhadap sumbu X, yaitu dengan menggunakan rumus setengah pi rho integral batas atas batas bawah Y kuadrat dx. Lalu disubstitusikan, lalu kita integralkan juga dan substitusikan lagi integral batas atas batas bawahnya dan mendapatkan hasil 129,6 pi rho. Selanjutnya kita beralih ke soal yang C, yaitu menentukan titik berat pada panjang busur, yaitu menggunakan rumus M sama dengan integral batas atas batas bawah ds. Lalu sama kita langsung substitusikan saja ds-nya, yaitu akar 9 per 9 min X kuadrat dx. Lalu diintegralkan, lalu dihitung sehingga mendapatkan hasil 9,42.
Lalu kita mencari mx, yaitu dengan menggunakan rumus integral batas atas batas bawah x ds, lalu disubstitusikan dan dihitung sehingga mendapatkan hasil sama dengan 0. Nah, untuk perhitungan yang bawah itu adalah cara untuk mencari, maaf, itu yang bawah itu adalah hasil dari integral 3x per akar 9 min x kuadrat. Jadi itu tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa, tapi itu mungkin untuk bisa memperjelas ya. Lanjut ke soal yang E, yaitu menentukan momen inersia pada panjang busur, yaitu dengan kita mencari ds-nya terlebih dahulu sehingga mendapatkan ds-nya, dan langsung saja kita hitung dengan rumus rho, integral batas atas batas bawahnya, lalu dimasukkan y-nya dan juga ds-nya. Berarti kita menggunakan rumus y kuadrat ds, lalu disubstitusikan, lalu kita hitung sampai menemukan hasil dengan hasil 7.291,884 row. Baik, itu mungkin cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.